Kaulah jawaban kehidupan setiap kami, Tuhan. Siapa layananmu, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, tenang, hatiku tenang dekatmu. Kaulah jawaban, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu rawat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban, hatiku tenang berjalan denganmu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Lebih hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban Yesus. Hatiku tenang berjalan dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku, kini mataku padamu,
ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, karena mengikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Pipi mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, karena mengikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku.
kekuatan-Mu Tuhan. Pertemuan ibadah malam hari ini, biar Roh Kudus yang dahsyat itu mengalir menjamah setiap kami yang ada di ruangan doa ini. Bahkan umat-Mu sekarang lain yang mengikuti dari tempat di mana mereka tinggal, dimanapun mereka berada Tuhan, kami sangat percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau teknologi bisa menembus batas ruang dan waktu, kami tahu kuasa Tuhan jauh lebih teknologi yang ada. Biar hadirat kasih-Mu, hadirat damai sejahtera-Mu mengalir seperti air terjun yang deras itu, yang jernih, memenuhi setiap bencana hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat darah dan domba Allah yang senantiasa Bapa menjadi sesuatu yang melayakkan kami menghadap Dia yang hidup di tempat kemuliaan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sudah melayakkan kami, Kau sudah membawa kami lebih lagi mengalami Tuhan, mengalami pribadi yang luar biasa. Sehingga di hari-hari yang ada ini kami boleh mengalami ketenangan yang daripada Tuhan. Kami boleh mengalami hadirat-Mu yang luar biasa. Kami tidak takut dengan kabar deru apapun yang ada di dunia hari-hari ini, karena kami memiliki Tuhan pelindung kami, Tuhan yang menyertai kami dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Orapa kata karana bakasi antara namanya syandara nama karana namanya namu. Haleluya. Kami merasakan kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji memurni bagai perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran itu Tuhan. Dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesatan. Haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak. Perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran dalam kehidupan, yang setia di dalam kesesakan. Sekali lagi, Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran dalam kasih-Mu. Yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang 104 luas. Kasih Tuhan tiada pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra
yang membekas. Begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalam samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam bagaikan langit yang berpekan. Begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, bagaikan langit, bagaikan langit yang berpekan. Begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, lebih-lebih bagaikan langit yang berpekan. Begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidup. Sekali lagi, bagaikan langit yang berpekan. Begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung. Pertolongan tiada, tiada terhitung.
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya dalam roh dan kebenaran dalam roh dan Tuhan Engkau mencari penyembah-penyembahmu yang benar yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul.
with all my heart, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Oh, Lord, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. This is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Oh, have your way. Nyatakan jalan Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu. Saat kemuliaan, saat kasih tinggikan, saat kasih angkat. Nyatakan jalan Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu. Oh, Jesus. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kasih-Mu. Nyatakan pribadi-Mu. Oh, kami tinggikan Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu, kasih karunia dan kasih setia-Mu
yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Bahkan kehidupan kami dipertahankan oleh kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu saja Tuhan. Karena itu layaklah kami memuji dan memuliakan Engkau. Layaklah Engkau menerima segala kemuliaan dan pengagungan dari seluruh keberadaan hidup kami. Untuk hadirat, terima kasih untuk jamahan-Mu Tuhan. Dan kalau kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu, urapi setiap kami. Biar apa yang kami dengar berasal dari Engkau saja. Dan apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu hanyalah kebenaran firman Tuhan dan inspirasi daripada Roh Kudus. Biar setiap kami mendapatkan rema yang daripada-Mu, rema yang akan menimbulkan iman itu Tuhan. Sehingga kepercayaan kami kepadamu semakin hari semakin diteguhkan dan tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Kami percaya bahwa setiap badai dalam kehidupan kami akan segera berlalu. Dan Engkau akan menjaga kami, Engkau akan mempertahankan kami, Engkau yang melindungi kami, bahkan Engkau yang menguatkan kami. Bahkan lewat masa kesukaran ini Engkau membawa kami ke level yang lebih tinggi lagi Tuhan, menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh ada di dalam hadirat-Mu saat ini. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan lewat ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua yang hadir di ibadah online daripada GBI Geraha Bethel Mount Hermon, dan biasa Jumat malam diadakan di Camp David Resort di Bukit Doa Mount Hermon di Puncak. Tapi malam hari ini kita semua masing-masing di rumah beribadah. Saya percaya Anda pun merasakan hadirat Tuhan di mana Anda berada, seperti kami juga merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau sampaikan sedikit pengumuman untuk kita semua ketahui, secara khusus jemaat daripada GBI Geraha Bethel Mount Hermon, bahwa kita akan mengadakan ibadah Minggu Palem, yaitu tanggal 5 April tahun 2020, hari Minggu besok, lusa, dimulai jam 10 pagi. Anda bisa mengikuti live streaming dari Facebook atas nama Carter, atau juga Facebook account atas nama GBI Mount Hermon. Kemudian tanggal 10 April, yaitu hari Jumat minggu depan, kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung juga secara online. Dilanjutkan dengan ibadah hari Minggu tanggal 12 April tahun 2020, yaitu ibadah Minggu Paskah. Semua ibadah ini dimulai pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Anda yang rindu untuk mengikuti ibadah-ibadah yang ada, saya berharap Anda bisa mengikuti ibadah tersebut secara live melalui akun Facebook yang sudah saya sebutkan tadi. Saya juga untuk mendorong Anda untuk bisa bergabung di dalam channel YouTube daripada GBI Geraha Bethel Mount Hermon. Ya, Anda bisa menjadi bagian di sana untuk bisa mendengarkan firman, mendengarkan renungan, serta juga bisa mengikuti ibadah yang tentunya direkam dan kemudian diposting selesai. Dan sekali lagi juga perlu diumumkan bahwa setiap malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat selalu ada live streaming doa dan penyembahan ya bersama dengan Ibu Pendeta Dora Kansil. Ya, bisa diikuti di akun Facebook atas nama Carter Maverick Under. Ya, jadi semuanya Anda bisa ikuti secara online. Dan juga pengumuman yang terakhir
dengan persembahan. Kalau Anda rindu memberikan kolekte, diakonia ataupun persembahan khusus, persembahan kasih lainnya, Anda bisa transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Geraha Bethel Mount Hermon di nomor rekening 523-014-5247. Saya percaya ketika Anda menabur, Anda juga akan menuai. Siapa yang menabur sedikit, dia menuai sedikit. Siapa yang menabur banyak, menuai banyak juga. Demikianlah janji daripada firman Tuhan yang saya percaya Tuhan pasti genapi dalam kehidupan Anda dan saya yang setia di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan yang kali ini saya mengambil topik, ya, firman Tuhan berjudul jangan takut. Ini merupakan perintah yang sering kali kita dengar hari-hari ini. Semua orang, ya khususnya orang percaya, orang Kristen, hamba Tuhan, pendeta, siapapun hari-hari ini, ya bahkan orang dunia sekalipun, ya mereka seringkali berkata jangan takut. Nah, malam hari ini saya ingin membahas apa maksudnya jangan takut. Ya karena kita harus tahu makna dan tujuan orang berkata jangan takut. Bagaimana kita mendefinisikan jangan takut, bagaimana kita menjabarkan apa yang harus kita lakukan dari perintah jangan takut. Kalau kita belajar dari Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ya Kejadian 15 ayat yang pertama, di sana dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saya mau katakan bahwa inilah pertama kalinya Tuhan berkata jangan takut di dalam Alkitab. Kenapa Tuhan katakan kepada Abram jangan takut? Karena hidup Abram dipenuhi dengan ketakutan. Banyak ketakutan Abram, antara lain dia takut mati, dia takut tidak punya keturunan, dia takut janji Tuhan tidak digenapi di dalam kehidupannya. Ini juga daripada sebagian daripada kita, apalagi hari-hari ini, takut sakit. Orang takut terinfeksi, orang takut mati, orang takut dikarantina, ya bahkan sudah masuk status ODP pun, ya sudah ketakutan. Nah, ya karena itu di dalam Alkitab banyak sekali perintah Tuhan jangan takut. Dan terakhir kalinya perintah Tuhan tentang jangan takut itu dikatakan di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10. Jangan takut merupakan perintah Tuhan kepada jemaat di Smyrna waktu itu. Kenapa Tuhan mengatakan jangan takut kepada jemaat di Smyrna? Supaya mereka tidak gentar menghadapi penderitaan. Ya demikian juga hari-hari ini banyak orang yang takut dengan penderitaan. Ya takut miskin, ya takut tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, takut akan kesehatannya, takut akan hari esok, takut akan tahun depan dan lain sebagainya. Banyak sekali ketakutan manusia hari-hari ini. Karena itu saya mau katakan bahwa virus ketakutan itu jauh lebih ganas daripada virus corona. Dan ini yang sedang melanda. Ya, orang percaya bahkan mengalami yang namanya virus ketakutan. Ketakutan begitu melumpuhkan. Kalaupun kita tidak takut terhadap virus corona, ada yang kita takuti, yaitu dampak daripada virus corona ini sendiri. Ya dampaknya apa? Khususnya dalam bidang ekonomi nantinya. Yang punya bisnis mulai berpikir. Tadi saya baru dengar bahwa teman saya bekerja untuk satu perusahaan dan mulai depan hanya dibayar gaji pokok. Ya, jadi tunjangan-tunjangan tidak dibayar, bonus apalagi, lupakan saja. Dan ini mulai berdampak ya dari kelas atas yang punya bisnis, dari kelas menengah yang kebanyakan bekerja sebagai profesional, dan juga kelas bawah yang mereka juga mencari penghidupan untuk makan sehari-hari mereka. Ya semuanya mengalami pergumulan, semua lini masyarakat mengalami pergumulan. Karena itu ya tidak heran banyak orang memberikan semangat satu sama lain. Jangan takut, jangan takut. Tetapi saya mau katakan, jangan takut
ini tidak untuk disalahartikan. Bukan berarti kita bisa hidup ceroboh, kemudian kita tidak menjaga kebersihan, kita tidak higienis dalam kehidupan kita, kita tetap keluyuran tanpa berjaga-jaga, tanpa pakai masker, ya tanpa ya menjaga kebersihan dan juga ya higienis kehidupan kita. Kita tidak menjaga kesehatan dengan tidur cukup, istirahat yang berkualitas. Ya kita tidak boleh takut, namun kita harus tetap bijaksana di dalam menjalani kehidupan kita. Lakukan hal-hal yang lazim untuk kita lakukan tanpa adanya krisis yang sedang terjadi. Saya mau katakan khususnya bagi orang percaya bahwa Roh Kudus adalah roh yang tertib. Jadi tidak mungkin Roh Kudus itu menuntun kita untuk hidup ceroboh. Ya, jadi artinya jangan takut, jangan disalahartikan, terus kemudian kita hidup suka-suka kita. Nah, malam hari ini saya mengajak kita semua belajar tentang arti jangan takut. Minimal ada 6 hal jangan takut. Apa maksudnya jangan takut? Yang pertama, jangan takut artinya kita tidak bertindak karena didorong oleh ketakutan. Banyak hal kita lakukan hari-hari ini karena didorong oleh rasa takut. Jangan membuat keputusan atas dasar ketakutan. Kenapa orang melakukan panic buying? Pembelian ya dengan jumlah yang besar-besaran, bahkan melebihi daripada yang mereka butuhkan saat ini. Karena mereka didorong oleh ketakutan. Karena mereka takut, mereka merasa harus menimbun barang-barang kebutuhan sehari-hari. Ya padahal masih banyak orang lain yang membutuhkan. Ya kita tahu hari-hari ini ya masker betapa mahalnya, betapa langkanya kita bisa mendapatkan. Ya salah satunya kenapa? Karena orang menimbun, orang melakukan panic buying. Ya karena didorong oleh ketakutan. Ya saya punya teman yang mungkin karena uangnya banyak, dia ketakutan. Dia merasa tidak secure, tidak aman uangnya ada di bank. Ya jadi dia kepengen cairkan deposito. Dia tanya saya, uang saya perlu dicairkan atau enggak ya? Saya bilang, ya kalau Roh Kudus suruh cairkan ya silahkan cairkan. Tapi kalau tidak ada suara Tuhan ya buat apa kita panik? Buat apa kita ketakutan? Jadi artinya jangan takut, jangan mengambil tindakan karena didorong oleh ketakutan. Ya saya percaya kalau Tuhan sanggup memberi makan burung-burung di langit dan mendandani rumput di ladang, Dia sanggup untuk memelihara Anda dan saya setiap hari di dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah mendahulukan Dia, mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan kebenaran kita sendiri yang kita tonjolkan, tetapi kita mengutamakan kebenaran Allah. Maka semuanya itu, Matius 6 ayat 33, semuanya itu, termasuk apapun yang Anda butuhkan, termasuk ya tisu yang Anda butuhkan, termasuk masker yang Anda butuhkan, termasuk sarung tangan yang Anda butuhkan, semuanya itu Tuhan akan tambahkan kepada kita. Kita pun juga berdoa didasari oleh rasa takut. Jangan doa-doa kita dimotivasi oleh ketakutan. Memang pada saat kita takut kita harus berdoa, tetapi jangan hanya berdoa ketika kita ketakutan. Haleluya. Bukan terus kemudian kita menjadikan Mazmur 91 sebagai sebuah mantra. Ketika kita sudah mengucapkan Mazmur 91 seolah-olah Tuhan berhutang kepada kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Bukan seperti itu. Itu artinya kita didorong oleh ketakutan, kita dimotivasi oleh ketakutan. Jadi artinya sekali lagi jangan takut, artinya tindakan kita itu tidak didorong, tidak dimotivasi oleh ketakutan. Ya kita tetap perlu berdoa, karena doa merupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau kita kembali ke Taman Eden, doa di Taman Eden, apa sih yang perlu didoakan? Mereka tidak punya anak, mereka tidak punya tetangga untuk diampuni, segala kebutuhan mereka dicukupkan oleh Tuhan. Tidak ada yang perlu mereka doakan, tetapi mereka tetap berdoa. Untuk apa mereka berdoa di Taman Eden? Doa tujuannya adalah mereka bersekutu dengan Tuhan. Mereka bergaul intim dengan Sang Pencipta. Kita bisa belajar doa dari
doa Yesus yang ditulis di dalam Yohanes 17. Ya, fokus doa Yesus dari Yohanes 17 itu hanya ada dua. Fokusnya yang pertama adalah Yesus mendoakan pengikutnya. Yesus mendoakan orang percaya. Artinya fokus doa Yesus itu adalah berorientasi kepada orang lain. Dia bukan berdoa untuk keegoisannya sendiri. Dia berdoa untuk para muridnya. Berdoa untuk orang-orang yang percaya kepada dia. Itu yang pertama. Dan fokus doa Yesus yang kedua di Yohanes 17 adalah dia menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Bapa. Jadi artinya di sini doa, motivasi doa yang paling murni bukanlah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan supaya sikap kita menyatu dengan sikapnya Bapa. Supaya roh kita menyatu dengan rohnya Tuhan. Supaya karakter kita menyatu dengan karakternya Tuhan. Supaya apa yang kita pikirkan, bagaimana kita membuat pilihan, bagaimana kita mengambil keputusan dalam hidup ini, perspektif hidup kita itu diselaraskan dengan perspektif surgawi, dengan perspektif kekekalan. Itulah motivasi doa yang murni. Hari-hari ini ya ada beberapa orang yang mengkritik kenapa gereja memutuskan untuk tidak mengadakan ibadah. Bukankah itu tindakan yang didasari oleh ketakutan? Saya katakan itu tidak didasari oleh ketakutan. Kita tetap orang percaya dan kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Mazmur 31 ayat 15 dikatakan masa hidupku ada di tangan Tuhan. Jadi kita tidak menutup ibadah gereja karena kita ketakutan. Tetapi tidak lebih dari kita mau melakukan, kita mau menghormati kebijakan pemerintah dan juga membantu pemerintah di dalam memutus penyebaran virus ini. Dan saya tahu sebagai pemimpin, ya gembala sidang kami adalah Ibu Pendeta Dora Kansil. Saya tahu bahwa sebagai pemimpin ya tidak mudah untuk mengambil keputusan, karena apapun keputusan yang dibuat pasti tidak mungkin menyenangkan semua orang. Ada orang yang tidak puas. Ada orang yang tidak senang, ada orang yang mendukung. Jadi tapi keputusan tetap harus diambil. Jadi itulah salah satu beban sebagai seorang pemimpin. Tentunya ya kita katakan maka dari itu kita harus mendoakan pemimpin kita, orang-orang yang Tuhan tempatkan sebagai otoritas ilahi di dalam kehidupan kita. Ada juga ya di kalangan kerabat saya yang mencemooh kemudian hari-hari ini di manakah para pendeta ketika orang-orang terkena virus corona? Kenapa kok para pendeta ini tidak mendoakan mereka? Respon saya mudah saja saudara. Ya karena sebelum pertanyaan itu muncul, sebelum cemoohan itu muncul, beberapa hari lalu saya membaca sebuah artikel. Ya Yesus, kalau Anda lihat di kisah Injil, tidak sekalipun Yesus pergi untuk cari-cari orang sakit. Tidak. Yang ada adalah orang sakit datang kepada Yesus. Atau dia suruh kerabatnya, dia suruh temannya untuk datang kepada Yesus, minta didoakan. Jadi kalau Anda menuntut pendeta-pendeta ini cari orang-orang yang sakit corona untuk didoakan, Yesus tidak akan datang ke tempat di mana dia tidak diundang. Tapi ke tempat di mana orang mengharapkan pertolongan dari dia, dia akan datang. Dan dia adalah Yehova Rafa. Dan dia sanggup untuk menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kita semua. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dia sudah menanggung segalanya di atas kayu salib. Itu hal yang pertama. Jangan takut. Artinya kita tidak boleh bertindak karena didorong oleh ketakutan. Arti jangan takut yang kedua, artinya adalah mandikanlah dirimu dengan kasih Allah. Anda boleh pilih hari-hari ini mau terpapar virus corona atau terpapar kasih Allah. Haleluya, pilihan ada di tangan kita. Ya, saya mau ajak Anda untuk mari kita mandikan diri kita dengan kasih Allah. Ada satu ayat yang menjadi satu pewahyuan bagi saya. Karena ini Yesus sendiri yang mengucapkan. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-23. Ya, Yohanes 17 ayat 23 ini satu ayat yang sangat powerful.
Di sana dikatakan Yesus sendiri berkata di dalam doanya, engkau mengasihi mereka. Mereka itu siapa? Orang percaya. Jadi Bapa mengasihi mereka sama seperti Bapa mengasihi aku. Itu Yesus yang bilang. Kita ini sudah senang sekali kalau kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Kalau ada orang ngomong Jesus loves you, wah itu rasanya kita sudah senang sekali dengarnya. Tapi saya katakan bahwa kasih Tuhan kepada kita itu lebih dari sekedar Jesus loves you. Di sini dikatakan kasih Bapa kepada orang percaya itu sama seperti kasihnya Bapa kepada Yesus. Jadi Yesus dan Anda orang percaya dikasihi dengan kasih yang intensitasnya sama oleh Bapa. Bukankah kita perlu mandi? Mari kita paparkan hidup kita kepada kebenaran ini. Beberapa orang merasa tidak yakin bahwa Bapa mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Kenapa? Ada orang yang tidak yakin. Karena orang-orang ini merasa tidak layak dikasihi seperti Yesus dikasihi. Saya mau katakan itu adalah pemikiran yang sangat-sangat agamawi. Karena kasih Allah sama kepada semua orang. Kepada semua orang, khususnya orang percaya. Ya sama. Ya, ini pemikiran yang sangat agamawi dan ya ini yang sering Yesus orang yang imannya kecil. Hai engkau orang yang kurang percaya. Karena kita kurang percaya bukan karena kasihnya Tuhan yang kurang, tetapi karena kepercayaan kita yang kurang. Ya, jadi seolah-olah kasih Tuhan ini bergantung pada kebaikan kita, bergantung kepada kasih kita kepada Tuhan. Kalau Anda baca beberapa ayat saja, Anda sudah tahu bahwa kasih Tuhan tidak tergantung dari kasih kita Dia. Ya, sebagai contoh Roma 5 ayat yang ke-8 di sana dikatakan ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mati bagi kita. Yohanes 3 ayat 16 ayat yang sudah sangat kita kenal dan kita hafalkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dan ayat 17 disambung kemudian, ya Allah datang ya bukan untuk menghakimi dunia tetapi untuk menyelamatkannya. Ini menunjukkan bahwa ya tidak mustahil mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Jadi saya mau katakan bahwa mengutip Mazmur 91 itu adalah hal yang sangat baik dan harus kita lakukan untuk membangun iman percaya kita. Tetapi saya juga mau mengajak Anda, mari kita lebih sering lagi mengatakan terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi aku dan Engkau mengasihi keluarga. Mengapa hal ini penting? Karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan kasih yang sempurna bukanlah kasih kita kepada Tuhan. Itu sudah pasti. Kasih kita kepada Tuhan tidak sempurna. Adalah kasihnya Tuhan kepada. Dan saat kita menyadari bahwa Bapa mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihi Yesus, maka kesadaran itulah yang akan melenyapkan segala rasa takut di dalam kehidupan kita. Ini adalah makna dan arti daripada jangan. Yang kedua, mandikanlah, siramilah hidupmu, dirimu setiap hari, setiap pagi, setiap siang, setiap malam sebelum tidur. Siramilah dirimu dengan kebenaran ini bahwa aku sama seperti Allah mengasihi Yesus. Yang ketiga, tentang apa arti jangan takut. Artinya adalah percayakan hidupmu pada kesetiaan Tuhan. Percayakan hidupmu pada kesetiaan Tuhan. Ada satu ayat yang luar biasa ditulis di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Di sana firman Tuhan katakan, Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap ini, bahwa yang memelihara kehidupan kita terawat, kehidupan kita terjaga, kehidupan kita terpelihara bukan karena kecerdasan kita sendiri.
terpelihara bukan karena kita waspada akan apa yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Oh, kalau orang itu batuk-batuk harus kita jauhi. Kalau orang itu lagi demam, kita nggak boleh dekat-dekat dengan dia. Kehidupan kita terpelihara bukan karena pengetahuan kita akan suatu keadaan, tetapi kehidupan kita terpelihara karena kesetiaan Tuhan. Tuhan itu setia. Karena itu dia menguatkan dan memelihara kehidupan kita terhadap yang jahat. Bukan juga karena kesetiaan kita kepada Tuhan, terus kemudian Tuhan memelihara kehidupan kita. Kita harus setia sebagai pengikut Kristus, sebagai anggota suatu gereja lokal di mana Tuhan tempatkan kita. Kita harus setia dan kita harus loyal. Itu benar, karena itu merupakan ukuran kedewasaan rohani kita. Tetapi hidup kita terpelihara bukan karena Tuhan. Karena Mazmur 91 ayat yang keempat, di sana dikatakan kesetiaan Tuhan ialah perisai. Jadi kesetiaannya itu yang memelihara dan mempertahankan hidup kita. Sebagai ilustrasi yang sangat sederhana, bukan genggaman tangan anak kecil pada tangan orang tuanya, melainkan genggaman tangan orang tuanya kepada yang membuat anak itu aman. Karena ketika kita mengandalkan kita kepada Bapa kita di surga, seringkali genggaman itu kendor. Kalau tidak kendor malah kadang-kadang lepas. Tetapi kalau kita mengandalkan cengkeraman tangan Tuhan dalam kehidupan kita, itu merupakan sesuatu yang konstan, sesuatu yang stabil, sesuatu yang konsisten. Karena itu percayakan hidupmu pada kesetiaan Tuhan. Poin yang keempat tentang jangan takut. Apa artinya jangan takut? Jangan takut artinya tetaplah berserah penuh kepada Tuhan. Tetaplah berserah penuh kepada Tuhan. Seperti tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 1. Ini ayat favorit bagi orang-orang yang suka doa semalaman. Ya, tapi saya mau melihatnya dari perspektif yang lain. Mazmur 91 ayat yang pertama, di sana dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ada dua kata yang saya mau garis bawahi. Yang pertama adalah duduk, yang kedua adalah bermalam. Duduk itu merupakan postur relaksasi. Kita relax. Ini adalah posisi kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita tidak berusaha untuk memahami apa yang sedang terjadi, tetapi kita berserah penuh, pasrah total hanya kepada kehendak Tuhan. Dan di sini dikatakan malam, duduknya pada malam hari. Malam berbicara tentang situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Masa kesukaran, masa yang sulit, masa kegelapan, masa yang semakin tidak menentu. Jadi yang Tuhan mau sikap kita di tengah malam seperti ini. Ya, ketika kita ada dalam kondisi yang gelap, kondisi yang sukar dan sulit, yang Tuhan mau kita lakukan adalah duduk, berserahlah penuh, santai saja di dalam hati, sampai untuk apa yang engkau harus lakukan di dalam kehidupan Anda. Jadi Mazmur 91 ayat yang pertama mengajarkan bahwa orang yang berserah penuh pada Tuhan di sepanjang musim kesukaran ada dalam lindungan dan naungan yang maha kuasa. Dan di sana dijanjikan oleh Tuhan di ayat yang ketiga dari Mazmur 91, sungguh artinya pasti terjadi. Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Jadi tidak perlu hari-hari ini hidup terlalu panik. Kita tidak perlu hidup terlalu parno. Ya, terlalu parno. Ya, sedikit-sedikit main semprot. Ya, sedikit-sedikit harus tukar pakaian. Ya, sedikit-sedikit harus mandi. Sampai saya punya teman itu ngomel-ngomel karena dia punya toko.
dia harus terima barang dari supplier. Ya, jadi setiap kali dia terima barang, istrinya suruh dia mandi. Ya, dan satu hari dia bisa mandi 4-5 kali. Sampai akhirnya, oke, kalau aku harus mandi terus seperti ini, mendingan kamu yang harus mandikan saya. Ya, karena dia sudah capek. Ya, itulah orang yang terlalu parno. Kita tidak perlu terlalu parno. Memang kita harus waspada. Ini bukan hal yang patut diremehkan. Ini hal yang serius. Tetapi bukan berarti kita harus hidup paranoid. Ketika Yesus hendak memberikan makan 5.000 orang, sebelum mujizat itu terjadi, Yohanes 6 ayat yang ke-10, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, suruhlah orang-orang itu untuk apa? Duduk. Duduk. Jadi ini sikap. Ini adalah postur yang Tuhan ingin merindukan mujizat. Kan ya terobosan dalam kehidupan kita. Duduk. Duduk untuk apa? Duduk seperti yang kita lakukan setiap malam. Duduk mendengar firman. Duduk memuji menyembah Tuhan. Ya, hanya berdoa, berharap, mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Ini sikap yang paling disukai oleh Tuhan. Duduk, duduk. Berserah penuh, pasrah total hanya kepada Tuhan, karena persediaan dari Tuhan datang ketika kita dalam posisi duduk. Kita tinggal tenang, kita berserah total. Kita tidak memberontak, kita tidak berusaha untuk mencari tahu solusinya, mencari jalan keluar, mencoba memahami apa yang sedang terjadi, ya, apakah ini murka Tuhan atau bukan. Ya, kita hanya duduk di kaki Yesus dan mengutarakan, mengungkapkan seruan hati kita, permohonan doa kita, disertai dengan ucapan syukur. Ini yang keempat. Tetaplah berserah penuh kepada Tuhan. Poin yang kelima tentang jangan takut. Jangan takut artinya mari kita fokus lebih lagi pada Yesus. Karena Ibrani 12 ayat yang kedua di sana dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bagaimana kita fokus kepada Yesus? Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk kita bisa fokus kepada Yesus. Ya, hari-hari ini pembicaraan banyak orang didominasi dengan 2 kata, virus corona. Tapi saya mau katakan, mari kita ubah percakapan kita. Mari kita lebih banyak berkata Yesus. Perkatakan nama di atas segala nama. Dia raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Segala masalah yang punya nama di muka bumi ini harus tunduk pada nama Yesus. Kita bisa sampaikan testimoni kehidupan kita, kesaksian hidup kita. Bukankah Yesus pernah menolong kita keluar dari masalah? Bukankah Yesus pernah membebaskan kita keluar dari sesuatu yang menekan kehidupan kita, yang membuat kita stres, yang membuat kita merasa putus asa? Bukankah Yesus pernah membuat terobosan dalam hidup Anda? Itulah yang harus Anda ingat. Itulah yang harus Anda perhitungkan. Count your blessing. Hitung berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan Anda. Itulah caranya Anda mengubahkan fokus Anda. Ya, memang kita perlu tahu perkembangan zaman, kita perlu tahu perkembangan informasi. Tetapi saya mau katakan kita tidak perlu menggali terlalu dalam. Oh, kenapa selebriti ini? Kenapa politisi ini sampai bisa terjangkit? Oh, kenapa atlet ini yang begitu terkenal, ya dia bisa ya terkena penyakit ini? Saya punya teman sampai tertekannya, saking dia frustrasinya, dia bilang, wah, kalau orang yang terkenal aja bisa kena, apalagi saya. Jangan-jangan saya sudah carrier. Saya bilang, mendingan kamu aja yang carrier, bukan saya. Sampai sedemikian tertekannya dalam hidup. Karena apa? Karena fokusnya salah. Terlalu banyak, bahkan terlalu lebih banyak baca berita ketimbang baca firman Tuhan. Ya, kata Facebook itu terlalu berbahaya, saudara. Ya, mari kita arahkan face kita bukan pada Facebook, tetapi mari kita arahkan face kita lebih banyak ke Bible book, bukan Facebook. Haleluya.
Iya, karena di dalam firman Tuhan, ketika kita memiliki firman Tuhan, itulah kekuatan kita. 1 Yohanes 2 ayat 14. Dikatakan di sana, orang-orang muda engkau kuat karena engkau memiliki firman Tuhan di dalam engkau. Kita bisa memiliki firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Apalagi yang kita bisa lakukan di dalam kita fokus kepada Tuhan, kita bisa lakukan perjamuan kudus. Karena pada saat perjamuan kudus dikatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Untuk apa sih kita melakukan perjamuan kudus? Di sana dikatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini Yesus yang bilang. Artinya ketika kita melakukan perjamuan asa yang kudus, ketika kita mengangkat roti dan angin, kita sedang mengingat akan Yesus, kita sedang mempertajam fokus kita akan apa yang Yesus sudah lakukan bagi Anda dan saya pada janji-janji Tuhan yang menguatkan dan menopang kehidupan. Jadi semakin sering perjamuan kudus itu semakin baik. Sekali lagi, orang-orang yang menentang perjamuan kudus harus cuma sekali sebulan, itu Anda adalah orang yang terlalu agamawi. Ya, karena di Alkitab tidak pernah dibatasi berapa kali kita boleh mengambil perjamuan kudus. Perjamuan kudus Anda bisa lakukan sehari 3 kali pun Anda bisa. Anda makan obat aja sehari 3 kali. Apa salahnya Anda perjamuan kudus 3 kali sehari? Ya, tidak ada salahnya. Ya, di dalam firman Tuhan, apalagi orang-orang yang hidup ya di dalam perjanjian baru. Saya mau lihat, Anda lihat di dalam Mazmur 23. Ini ada satu hal yang saya observasi, sesuatu hal fokus kepada Tuhan. Mazmur 23, kalau Anda membaca di 3 ayat yang pertama, itu Daud berbicara tentang Tuhan. Jadi dia berbicara tentang Tuhan memakai kata ganti orang ketiga. Dia memakai kata iya. Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi 3 ayat yang pertama, Daud memakai kata ganti orang ketiga. Iya, artinya dia sedang berbicara kepada audiensnya. Dia berbicara kepada pembaca daripada Mazmur itu tentang Tuhannya. Tetapi ketika dia ada di dalam masalah, ketika dia masuk di dalam lembah kekelaman, Anda lihat perubahannya di ayat yang keempat. Dan dia masuk dalam masalah, dia langsung berubah. Kata gantinya bukan lagi kata ganti orang ketiga, tetapi dia langsung bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi ketika Daud sedang bersuka cita, hidupnya senang, dia katakan Tuhan adalah gembalaku. Iya. Tetapi ketika dia masuk dalam lembah kekelaman, dia masuk dalam masalah, dia menghadapi musim kesukaran dalam hidupnya, dia langsung bercakap-cakap langsung dengan Tuhan. Dia katakan Engkau besertaku. Kata gantinya sudah berubah. Sekarang kata ganti kedua, bukan kata ganti orang ketiga. Dia langsung berbicara dengan Tuhannya. Ini yang harus kita lakukan ketika kita masuk dalam masalah, kita menghadapi masa sukar seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah mari kita pertajam fokus kita kepada Yesus. Perbanyak percakapan kita dengan Yesus. Ya, apalagi kita punya banyak waktu. Bagi Anda yang bekerja dari rumah, ya, banyak waktu, lebih banyak waktu paling tidak. Ya, karena meeting-meeting pasti terbatas. Anda punya lebih banyak waktu bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga perbanyak waktu untuk berbicara langsung dengan Tuhan. Yang keenam dan yang terakhir tentang jangan takut. Apa maksudnya jangan takut? Jangan takut artinya mari kita miliki ekspektasi akan terjadinya hal-hal yang baik. Miliki pengharapan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi
Bukan dalam kehidupan orang lain. Ya, itu baik kalau Anda mengharapkan sesuatu yang baik bagi orang lain. Tapi saya mau katakan Anda harus membuat ini menjadi personal, menjadi pribadi. Aku mengharapkan sesuatu yang baik terjadi dalam hidupku dan dalam keluargaku. Dunia hari-hari ini seolah-olah bertekuk lutut terhadap penyebaran virus ini. Namun demikian, saya mau katakan virus ini tidak akan bertahan lama menjadi pusat perhatian dunia. Ini pun akan segera berlalu. This too shall pass. Ini akan segera berlalu. Anda harus katakan dengan iman percaya Anda kepada Tuhan, ini pun akan segera berlalu. Saya mau katakan tentang ekspektasi akan terjadinya hal-hal yang baik. Kenapa kita bisa punya alasan bahwa kita punya harapan terjadinya hal-hal yang baik? Karena kalau Anda belajar di Alkitab, khususnya bahasa Inggris itu jelas. Bahasa Indonesia tidak terlalu jelas. Ya, tetapi di dalam bahasa Inggris, ya, di Alkitab, di sepanjang Alkitab, hari jahat itu pendek saja durasinya. Ya, hari-hari jahat itu tidak panjang, ya, tidak lama. Tuhan izinkan, ya, tetapi kita memiliki hari-hari baik dalam kelimpahan. Dari mana kita tahu? Karena dari kata yang dipakai dalam bahasa Inggris. Ketika Alkitab bahasa Inggris berbicara tentang hari buruk atau hari jahat, ya, Alkitab selalu memakai kata evil day, cuma satu hari saja. Tetapi ketika Alkitab berbicara tentang hari-hari baik, Alkitab dalam bahasa Inggris memakai kata good days, hari-hari baik. Jadi hari jahat atau hari buruk dibandingkan dengan hari-hari baik. Tentunya, ya, kita tahu dari pelajaran bahasa Indonesia bahwa hari-hari itu jauh lebih banyak daripada sekedar hari saja. Ya, jadi janji ini berlaku bagi orang percaya, pengikut Kristus. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10, ini ayat yang terakhir, ya, di kesempatan kali ini dikatakan di sana, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Kalau Anda, ya, bandingkan dengan Efesus 6 ayat 13, di sana dikatakan kita harus ya, melakukan perlawanan di hari yang jahat itu. Ini salah satu contoh saja. Hari yang jahat dikatakan hanya evil day. Tetapi di sini 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan hari-hari baik, good days. Siapa yang mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi artinya kalau kita merindukan hal-hal baik terjadi dalam kehidupan kita, salah satu kuncinya adalah kita harus menjaga perkataan kita. Dan kita tidak boleh mudah percaya pada berita bohong. Begitu banyaknya hoaks hari-hari ini. Ya, di sini dikatakan kalau Anda mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, jaga perkataanmu dan jangan mudah percaya hoaks. Jangan mudah percaya ucapan yang menipu. Jangan engkau sendiri menyebarluaskan perkataan yang menipu. Saya pernah jelaskan tentang arti kata abrakadabra. Kenapa pesulap itu sering pakai kata abrakadabra? Kalau diperhatikan arti kata abrakadabra dalam bahasa Inggris adalah I will create as I speak. Aku akan menciptakan dengan perkataanku. Jadi seperti apa atmosfer kehidupan Anda yang Anda rindukan? Seperti apa atmosfer dalam keluarga Anda yang Anda, ya, dambakan? Tentunya pasti atmosfer yang positif, atmosfer yang baik. Tentunya Anda kepingin, ya, hadirat Tuhan kerasan untuk tinggal di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus senantiasa menjaga percakapan kita. Abrakadabra, I will create as I speak. Aku akan menciptakan suatu suasana, suatu atmosfer ketika. Jadi ada 6 hal arti daripada jangan takut. Yang pertama, jangan takut berarti tidak bertindak karena didorong oleh ketakutan. Yang kedua, jangan takut artinya mandikanlah diri kita dengan kasih Allah. Sama seperti Bapa mengasihi Yesus, percayakan hidup kita
kesetiaan Tuhan, karena kesetiaan Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Tetaplah berserah penuh kepada Tuhan melalui sikap hati kita, sikap postur daripada roh kita di hadapan Tuhan. Kemudian fokus lebih lagi pada Yesus, pertajam fokus kita kepada ya, khususnya ketika kita menghadapi masa kesukaran, fokus pada hal-hal yang kekal, hidup dengan perspektif pada kekekalan. Yang terakhir, miliki pengharapan, miliki ekspektasi akan terjadinya hal-hal yang baik. Maka saya percaya kita akan mengalami perintah yang sering kali diucapkan oleh Yesus ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada siapapun. Seringkali dia berkata, jangan takut. Saya berdoa biar firman ini boleh menguatkan dan dan membuat kita semakin teguh di dalam kehidupan kita, pengiringan kita akan Yesus, dan kita akan didapati taat dan setia sampai pada kesudahannya. Kita akan melihat badai ini segera berlalu. Ini pun akan segera berlalu. Mari kita berdoa. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biar bukan saja kami mendengar, tapi kami boleh merenungkan, bahkan melakukan firman-Mu. Dan kami akan melihat kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Kami akan melihat campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kesetiaan-Mu lah yang memelihara hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Kasih-Mu yang melenyapkan segala ketakutan. Kasih-Mu yang adalah kasih yang sempurna itu. Bahkan Kau katakan bahwa Bapa mengasihi kami sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Kami mengucap syukur untuk kasih yang luar biasa ini Tuhan. Dan kami mau hidup di dalam kasih ini. Kami mau hidup dengan kesadaran penuh akan terus Tuhan mandikan kami dengan kasih ini. Ajar kami untuk hidup fokus hanya kepadamu, bahkan lebih lagi Tuhan di masa-masa seperti ini. Menjaga percakapan kami, menjaga pikiran kami supaya lebih dipenuhi dengan firman Tuhan dan bukan dengan berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang menggentarkan hati kami. Karena kami percaya Engkau menyertai kami dan kami tidak perlu takut, karena kami hidup di dalam kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau layak dipuji dan disembah. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore.
hidupku Yesus, Yesus, Gembala yang baik, Yesus, Gembala yang baik, Yesus, Gembala yang baik, yang menuntun hidup. For you are my shepherd, for you are my shepherd, for you are my shepherd, for you are my shepherd. Come and lead me, Lord, I pray. For you are my shepherd, for you are my shepherd, for you are my shepherd. Come and lead me, Lord, I pray. Oh, for you are my shepherd, for you are my shepherd, for you are my shepherd. Come and lead me, Lord. Sekali lagi, for you for you are my shepherd, for you are my shepherd. Come and lead me, Lord, I pray. Come and lead me, Lord, lead me, Lord, I pray. Come and lead me, Lord, come and lead me, Lord, I pray. Mari haleluya, kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Oh, Engkau gembala kami, takkan kekurangan kami. Oh, Engkau melarikan kami pada rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengarkan jiwa kami. Engkau melawat kami lebih setinggi yang lebih. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Jesus. Satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan.
kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi katakan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih mulia bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Sami bisa berdoa syafaat. Kami terus datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami terus membawa keberadaan syafaat-syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang memanggil kami untuk menjadi orang-orang yang terus standing in the gap itu, yang terus ambil beban berdoa Tuhan, menyatakan bahwa Engkau sumber pertolongan yang sempurna, bahwa Engkau Tuhan yang dapat menopang dan menolong setiap kami Tuhan. Di luar Engkau kami tidak mampu dan tidak sanggup. Engkau fokus kepada Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akan melihat segala sesuatu akan berani well Tuhan, akan menjadi semakin baik sebagaimana firman malam hari ini. Kami terus memiliki ekspektasi Tuhan, pengharapan bahwa segala sesuatu akan lebih baik lagi, akan lebih baik lagi dan akan lebih baik lagi, sehingga segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini akan berlalu, karena kebaikan Tuhan akan mengalahkan segala hari-hari yang jahat itu. Di dalam nama Yesus kami mempercayai itu Tuhan. Terima kasih malam hari ini. Kami terus membawa bangsa-bangsa Tuhan di hadapan tahta kasih karunia-Mu, khususnya mereka yang begitu terpuruk dengan virus ini Tuhan, sehingga terjadi hal-hal yang tidak baik Tuhan di negara-negara tersebut. Ada kematian yang mengerikan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar belas kasihan Tuhan tercurah atas negara-negara tersebut Tuhan. Kami terus bawa Italia Tuhan,
Oh, lawatan kasih Tuhan untuk negara ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar benar-benar terjadi kebaikan Tuhan di sana. Pengampunan-Mu atas pola hidup atau apapun yang sudah dilakukan di sana Tuhan. Karena kami tahu belas kasihan pengampunan-Mu lebih besar dari masalah, dari perbuatan yang sudah mereka lakukan yang melukakan hatimu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kasih-Mu Tuhan tercurah saat ini di Italia atau di kota-kota yang banyak Tuhan diapar oleh virus. Hingga Italia boleh dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Demikian juga Spanyol Tuhan, kami terus mau di hadapan tahta kasih karunia-Mu, belas kasihan atas negara Spanyol Tuhan, atas tempat-tempat di sana yang terpapar dengan virus corona yang terjadi. Nama Yesus, siap tangan yang berlubang paku itu terulur atas negara ini Bapa. Maka negara-negara di Eropa kami bawa ancaman Tuhan lawan di dalam nama Yesus. Begitu Jerman Tuhan, Syakata Karabaka Syaka, negara-negara yang lain Belanda, Rapakata yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu, tapi Tuhan dapat melawan mereka dengan cara-Mu. Akan Amerika Serikat Tuhan, kami terus berdoa, kami bawa di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Lawatan Tuhan juga atas negara ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sungguh-sungguh kasih-Mu Tuhan yang tercurah atas negara ini, sehingga boleh ada pemulihan demi pemulihan di mana-mana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan Irak Tuhan, karena negara di Asia Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Biar segala sesuatu boleh Tuhan pulihkan dengan cara-Mu. Dalam anugerah kami terus berharap dan berserah. Kami terus baik, tolong pemerintah mereka benar-benar boleh menjadi orang-orang yang terus berjuang, yang tidak pernah menyerah, tapi terus mau berjuang untuk masyarakat yang ada di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak masa boleh dengan kejadian yang ada, walaupun tidak terlalu takut juga dalam nama Yesus. Karena terus ada pengharapan bagi orang-orang yang berani, yang terus memandang Engkau dan berpengharapan hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan terus memberikan hikmat dan untuk boleh mendapatkan Tuhan obat yang baik Tuhan, untuk boleh mendapatkan Tuhan Yesus imunisasi yang baik Tuhan, serum yang baik untuk menghambat perkembangan daripada virus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sedang dikembangkan Tuhan obat-obatan ataupun penelitian-penelitian di laboratorium yang ada di negara-negara yang maju dimanapun, akan negara-negara yang terdampak secara langsung, Mama kami berdoa Tuhan berikan hikmat bagi mereka, Tuhan berikan kemampuan bagi mereka untuk pribadi-pribadi ini, untuk mereka boleh menemukan ramuan yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Tuhan dapat berkarya dengan penelitian-penelitian di puluhan tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu, sehingga penyakit-penyakit yang tadinya begitu mengerikan dapat dipanasi perkembangannya, dapat ditemukan penawarnya, sehingga peradaban manusia boleh terus berkembang dengan baik. Kami percaya tantangan untuk virus COVID-19 ini pun kami percaya akan ditemukan penawarnya untuk kemanusiaan, untuk peradaban manusia yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terus berharap, berseru dan memohonnya kepada yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk mereka yang terpapar. Kami tidak tahu keberadaan mereka, Bapa, dalam nama Yesus. Tangan kasih-Mu menjamah setiap mereka, melawan setiap mereka, memulihkan setiap mereka, memberi kekuatan bahwa mereka sanggup melewati tantangan ini, untuk berada di ruang-ruang isolasi Tuhan secara sendiri. Bapa, terus berdoa
mampukan mereka untuk berseru kepada nama Tuhan, kepada nama Yesus. Mereka yang sudah mengenal Engkau, dan Tuhan berikan kekuatan bagi mereka untuk mereka dapat dipulihkan dengan cara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang kami kenal juga Tuhan, yang hari-hari terpapar Bapa dalam nama Yesus, untuk terus menopang dan menolong hamba-hamba-Mu, bahkan pendoa-pendoa, bahkan pejuang-pejuang kemanusiaan mereka yang terus membawa terpapar. Bapa, kami serahkan mereka. Ada yang di ruang ICU, ada yang di rumah sakit persahabatan. Tangan-Mu, walaupun kami tidak menyebutkan nama, tapi yang bahasa tinggal kudus setiap mereka Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus. Belas kasihan-Mu, kasih karunia-Mu yang menopang setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk para medis Tuhan. Terus kami mereka meminta kekuatan tangan Tuhan terulur ke setiap dokter-dokter yang ada, para medis, perawat mereka Tuhan yang ada di front terdepan, bahkan sukarelawan yang sudah memberi mereka Tuhan untuk mengabdi pada kemanusiaan Tuhan. Engkau tolong dalam nama Yesus, biar semuanya boleh Tuhan beri kekuatan karya dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Polri juga Tuhan di bangsa yang terus berjaga-jaga, mereka yang terus menyatakan peraturan ditegakkan, mereka yang terus Tuhan mengingatkan akan keluarga untuk tidak berkumpul-kumpul, untuk tidak Tuhan hal-hal yang menyebarkan virus ini. Biar segala sesuatu boleh terus berjalan dengan baik Tuhan. Berikan pengertian bagi masyarakat yang ada, beri pengertian bagi masyarakat yang ada Tuhan, baik di kota Jakarta, di kota-kota yang lain, untuk mereka Tuhan Yesus hal yang baik Tuhan, untuk menghambat terjangkitnya Tuhan virus ini, untuk menghambat Tuhan Yesus pemaparan daripada virus ini dalam nama Yesus. Beri kemampuan, kesadaran dan sanubari hati mereka masing-masing dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan semua dalam tangan kekuatan Tuhan. Jokowi Dodo Tuhan, pembantu-pembantunya Tuhan, para menteri bekerja untuk masyarakat di bangsa ini Tuhan. Dalam tantangan yang tidak mudah Bapa, dalam nama Yesus Engkau beri kekuatan Tuhan, kesanggupan bagi mereka Tuhan, untuk mereka boleh berkarya dengan baik, untuk peraturan-peraturan presiden yang sudah dikeluarkan Tuhan, untuk peraturan-peraturan menteri yang sudah dikeluarkan Tuhan, biar semuanya boleh mensejahterakan masyarakat, menenteramkan segala sesuatu yang ada Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah serahkan semuanya Bapa dalam nama Yesus. Biar apa yang sudah digariskan dari atas itu boleh sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Tidak ada tangan-tangan jahat, tidak tangan-tangan orang-orang yang menggunting dalam limpatan, yang mengambil keuntungan secara pribadi dan golongan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar semuanya diberi kesadaran dan segala sesuatu nama Tuhan dipermuliakan, dan kami boleh mendengar kabar-kabar yang baik, kabar-kabar kesembuhan, kabar-kabar yang indah Tuhan dari tantangan-tantangan yang dialami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah serahkan juga gereja-gereja Tuhan dalam tangan kekuatan Tuhan. Gereja boleh ada dan boleh tetap kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu, karena kami nyatakan gereja yang nama Tuhan, alam maut tidak menguasainya. Kau mengampukan Tuhan, Kau kembalikan pada kerinduan hati Bapa untuk adanya eklesia itu, untuk adalah perkumpulan orang-orang yang keluar daripada kegelapan masuk dalam terangnya yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Tuhan sedang menata ulang segala sesuatu yang berkenan dengan kebenaran yang sejati dalam firman kebenaran itu, sehingga gereja Tuhan akan semakin bersinar indah, akan semakin terang, dan sungguh nama Tuhan dipermuliakan dari tubuh Kristus, dan Kristus
menjadi kepalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terus memberkati bahkan dalam perayaan segala sesuatu dengan format ibadah online Tuhan, biar kematian dan kebangkitan Tuhan benar-benar boleh nyata dalam nama Yesus, boleh membawa dampak yang signifikan untuk bangsa kami Indonesia, untuk bangsa-bangsa yang lain. Momentum yang Tuhan pakai untuk kematian kebangkitan-Mu, oh di waktu-waktu yang tidak lama ini benar-benar dunia boleh melihat kuasa supranatural Tuhan itu yang kami terus peringati, yang terus kami beribadah. Karena itu Tuhan benar-benar nyata, dunia sedang menantikan, dunia sedang merindukan melihat kuasa supranatural itu dinyatakan. Dan mulai momentum ini benar ada kasih-Mu Tuhan yang dicurahkan, ada kuasa-Mu Tuhan yang dicurahkan, dan kami tahu dunia sedang menantikan yang harus terjadi untuk kebaikan bersama Tuhan. Terima kasih, bukan untuk kesombongan, bukan sesuatu yang harus dipamerkan. Tuhan adalah kuasa yang dahsyat dan luar biasa, akan melanda setiap umat manusia. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih terjadi. Kami kembalikan dalam rencana-Mu yang sempurna untuk momentum Tuhan daripada Paskah dan Jumat Agung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan umat Allah yang ada di rumah masing-masing juga boleh mengalami Tuhan. Dan pemimpin-pemimpin kami terus membawa ketua BPA kami Tuhan, Bapak Rubin Adi Tuhan, BPH semuanya, BPD semuanya, untuk terus memberkati mereka, ketua-ketua yang ada, mereka yang terus mengasuh dan melayani, yang para kepala sidang yang ada, bekerja memberkati di kekuatan untuk mereka terus berpengharapan ada di dalam Engkau Tuhan. Mulai di tempat Budi Dora dalam tangan kekuatan, anak mantu cucu Tuhan, setiap pekerja yang ada, jemaat Tuhan yang ada semuanya ada di kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan kerjakan. Untuk mereka yang sakit, kami dengar Endang sudah lebih baik lagi Tuhan. Tuhan sudah tolong dia dalam kemoterapi Tuhan, yang dia boleh tetap kuat dan dia boleh maksimal dalam kesembuhannya. Terima kasih. Kami percaya mereka sudah Tuhan pulihkan, sudah kuatkan, sudah sembuhkan dengan cara-Mu yang dahsyat oleh kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sudah serahkan keberadaan pelayanan yang ada dalam tangan kekuatan Tuhan. Untuk setiap mereka yang mengikuti secara online Tuhan, mereka juga boleh mengalami Tuhan, mengalami Engkau yang luar biasa Tuhan. Tangan problema yang dialami menjadi jawaban yang sempurna. Penyakit, baik itu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kebahagiaan, masalah hubungan pribadi dengan pribadi, Tuhan Engkau campur tangan di dalamnya, Engkau berikan kemenangan bagi orang-orang yang mengandalkan dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini syafaat kami di hadapan Tuhan di dalam berkat nama Yesus. Bapak, kami berdoa Tuhan buat Departemen Wanita GBI Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya berjalan dalam hikmat Tuhan, memiliki integritas dan memiliki